Halo, selamat malam. Selamat datang di program Ngobras, Ngobrol Bareng Artis. Nah, mohon maaf sebelumnya ada kendala di internet, jadi Tria baru bisa live hari ini. Tadi harusnya sudah 7 menit yang lalu sudah live, tapi ada beberapa kendala. Tapi semua itu teratasi dan hari ini kita bisa ngobras bersama Gunawan dari Liga Dangdut Indonesia tahun 2020. Nah, hari ini Tri akan ngobrol banyak bersama Gunawan. Kira-kira seseru apa obrolan kita? Dan sesaat lagi Tri akan berusaha untuk terkoneksi dengan Gunawan untuk bisa live bareng di Ngobras Ngobrol Bareng Artis. Nah, buat teman-teman semua, Tri ingin mengajak teman-teman untuk bisa memberikan pertanyaan atau memberikan komentar selama live-nya kita, bisa di kolom komentar. Jadi teman-teman boleh bertanya apapun bersama Kak Gunawan dari LIDA 2020. Nah, kita coba akan terhubung bersama Kak Gunawan terlebih dahulu. Tria mau invite Kak Gunawan untuk bisa join bersama kami di sini. Oke, Kak Gunawan. Oh, salah. Tunggu sebentar, teman-teman. Gara-gara kejadian tadi, dia agak sedikit nervous. Tapi selalu diberikan jalan sama Tuhan untuk bisa live hari ini. Oke, sesaat lagi kita akan menunggu kehadiran Kak Gunawan. Di kesempatan ngobras kali ini mungkin Kak Gunawan akan sharing bersama kita di sini bagaimana prestasi ataupun kiat-kiat dalam LIDA 2020 kemarin. Karena kalau kita ketahui Kak Gunawan ini berhasil menjadi runner-up di LIDA tahun 2020. Nah, sesaat lagi kita akan terkoneksi bersama Kak Gunawan. Mohon maaf ya teman-teman, hari ini agak telat live-nya karena memang jujur aja panik banget dari tadi karena berusaha untuk live tapi ternyata ada hambatan di internet. Tapi segala sesuatu bisa teratasi, yang penting kita ada niat. Dan hari ini kita akan ngobrol bersama Kak Gunawan Muharjan yang merupakan putra daerah dari Maluku Utara, Halmahera Barat. Oke, sesaat lagi kita akan terkoneksi bersama Kak Gunawan. Dan teman-teman, Tria juga ingin mengajak untuk bisa berpartisipasi untuk memberikan pertanyaan di kolom komentar. Jadi teman-teman kalau sudah ada pertanyaan, boleh deh ditaruh di kolom komentar. Dan malam hari ini teman-teman juga bisa sambil santai-santai, mungkin sambil rebahan, sambil nyemil. Dan buat teman-teman yang tidak berkesempatan untuk menyaksikan live kita pada malam hari ini, jangan khawatir. Karena Tria akan save video ini dan bisa tayang di IGTV. Jadi teman-teman juga bisa share IGTV Tria yang sesaat lagi akan ngobrol bareng Kak Gunawan. Nafas agak ngos-ngosan, panik. Jadi agak sedikit belibet, jadi mohon maaf ya teman-teman. Oke, kita akan menunggu kehadiran Kak Gunawan. Mungkin teman-teman kalau mengikuti jejak karir seorang Gunawan Muharjan ini berhasil menyingkirkan beberapa pesaingnya dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Karena kebetulan Liga Dangdut Indonesia ini berkompetisi bersama rekan-rekan yang ada di seluruh Indonesia. Nah, kebetulan Kak Gunawan ini merepresentasikan dari Halmahera Barat dari Maluku Utara. Kira-kira teman-teman pada saat LIDA 2020 kemarin menjagokan siapa? Dan setelah Tria share akan live bersama Kak Gunawan, banyak banget pertanyaan-pertanyaan titipan, tapi mungkin tidak semua pertanyaan akan Tria Tria akan sampaikan hari ini karena berhubung waktu kita ada durasi juga. Jadi Tria coba rangkum beberapa pertanyaan dari teman-teman semua untuk bisa disampaikan dan bisa kita bagi-bagi nih sharing-sharing pengalamannya dari Kak Gunawan di live ngobras episode hari ini. Nah, kayaknya sih masih ada koneksi, masih ada masih ada gangguan sedikit nih, tapi nggak usah masalah, nggak usah khawatir. Tria coba untuk koneksikan lagi bersama Kak Gunawan. Apa karena hari ini banyak yang menggunakan Instagram, jadi agak sedikit problem ya, ada kendala, tapi segala sesuatu bisa teratasi. Yang penting teman-teman setia untuk untuk menyaksikan ngobras. Ini ada teman-teman bilang Gunawan on the way join Kak. Siap. Itu Kak Intan ya kayaknya ya. Oke, sesaat lagi kita akan menyaksikan ngobras, ngobrol bareng artis bersama Gunawan LIDA. Dan katanya sih sesaat lagi akan on the way join. Tidak masalah.
Oh iya, hai Kak Intan, terima kasih banyak loh. Jadi Kak Intan ini adalah salah satu sosok yang berperan superhero di Ngobras ini yang mempersatukan Tria bersama Kak Gunawan. Dan teman-teman juga harus tahu bahwa ketika bersama Kak Gunawan live Ngobras selesai, kita akan coba agendakan dengan beberapa pemenang-pemenang atau finalis dari LIDA. Oke. Ini sudah ada beberapa list pertanyaan sih yang akan coba Tria tanyakan bersama Kak Gunawan. Dan kita juga akan bermain games yang mungkin kalau teman-teman yang sudah menyaksikan Ngobras setiap hari sudah tahu pastinya akan ada pertanyaan yang harus dijawab dengan cepat. Ini pilihan aja dan ada tiga hal yang harus juga dijawab dengan apa ya? Dengan 3 kata. Tapi apa itu sesaat lagi Tria bakal bagikan di Ngobras. Ini ada dari Ipandi24, filternya oke juga kakak. Iya dong, harus pakai filter. Jadi biar makin kece, biar makin spektakuler, kita harus menggunakan filter. Bukan nggak pede sih, tapi memang menunjang penampilan. Mudah-mudahan filter ini bisa diterima ya di teman-teman semuanya. Dan sekali lagi, saya juga ingin mengajak teman-teman semua, mungkin yang lagi santai ataupun lagi bingung mau ngapain ya, atau sahabat keluarganya lagi santai, berkumpul-kumpul bersama keluarga, bisa ajak untuk menyaksikan Ngobras kali ini karena kita akan live bersama Kak Gunawan. Berhubung Kak Gunawan lagi on the way live, jadi teman-teman boleh sambil rebahan, boleh sambil duduk, boleh sambil santai pokoknya karena kita hari ini akan ngobrol-ngobrol santai aja. Dan Tri akan coba cek koneksi internet terlebih dahulu. Oke, masih aman, tidak ada kendala. Mudah-mudahan hari ini selalu diberikan jalan yang terbaik untuk kita bisa ngobrol bareng artis bersama Kak Gunawan. Dan teman-teman kalau memang ada mau request, Tria next ngobras dong sama siapa idola kalian, boleh. Jadi teman-teman boleh tuliskan di DM, nanti boleh DM Tria ataupun di kolom komentar ini untuk request siapa artis selanjutnya yang bisa kita ajak untuk ngobras bareng. Wow, hai semuanya, sabar ya karena kebetulan Kak Gunawan lagi on the way katanya Kak Intan, salah satu manajer dari Kak Gunawan. Karena sesaat lagi kita akan ngobrol-ngobrol, mungkin teman-teman bisa memberikan pertanyaan, jadi bisa tulis di kolom komentar. Nanti jika durasi kita masih memungkinkan dan durasi kita juga pas, nanti Tri akan bacakan pertanyaan dari teman-teman. Karena kebetulan Ngobras ini ataupun live di Instagram ada durasi yang kurang lebih 1 jam, jadi tidak bisa lebih dari 1 jam. Jadi harapannya Tria kita bisa manfaatkan waktu ini untuk bisa ngobrol bareng bersama idola kalian tentunya. Nah kebetulan Kak Gunawan kayaknya sudah join bersama kita nih. Coba kita invite untuk bisa live bareng deh. Oke, kita terkoneksi dengan Kak Gunawan. Mudah-mudahan hari ini bisa lancar. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah join. Hai Kak Gunawan. Halo. Di sana suaranya Tria Sorry. kedengaran dengan jelas nggak? Hai Kak. Ya, halo. Oke. Halo. Bisa dengar suara Gunawan? Di sini bisa, tapi videonya agak sedikit nge-freeze. Tapi kalau suaranya Tria di sana kedengeran nggak Kak? Dengar. Oke, jadi kita aman ya untuk live hari ini ya? Aman. Sorry ya, Oke. agak telat. Maaf banget. Nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman sudah setia memang menunggu untuk ngobras kita pada malam hari ini. Aku coba atur dulu untuk kameranya ya, biar stabil. Oke. Kak Gunawan apa kabar? Alhamdulillah luar biasa baik. Kabar Bali Luar gimana? biasa. Kabar baik juga. Gimana nih kegiatan selama pandemi? Apakah ada beberapa kerjaan-kerjaan yang tercancel atau masih mengalir aja atau ada proyek baru nih dari seorang Gunawan Muharjan? Kalau untuk pekerjaan, alhamdulillah sekarang masih ngalir aja. Kita ada beberapa kali latihan juga, terus kita ada beberapa kali on air juga, alhamdulillah sama teman-teman. Cuman ada beberapa juga yang tercancel dan ada beberapa juga yang berhalangan. Jadi tidak semuanya mengalir gitu maksudnya. Ada beberapa yang lancar-lancar aja, ada beberapa yang ketahan juga gitu. Pertama-tama aku ingin ngucapin terima kasih banyak nih buat Kak Gunawan yang telah meluangkan waktunya di kala kesibukannya, tapi masih bisa
sharing bersama kami di Ngobras, ngobrol bareng artis ini. Sama-sama. Oke. Nah, kalau kita berbicara tentang Gunawan Muharjan, ini kan namanya terdengar pada saat mengikuti kompetisi bernyanyi di Liga Dangdut Indonesia tahun 2020. Benar ya, Kak? Bener banget. Nah, sebenarnya seorang Gunawan ini background-nya apa sih? Kok bisa ujuk-ujuk tiba-tiba ikut kompetisi bernyanyi? Apakah Lida ini adalah kompetisi pertama dari seorang Gunawan? Sebenarnya sebelum Gunawan ikut audisi, Gunawan itu pertama kerja ya cuman gimana ya? Setelah lulus sekolah Gunawan langsung kerja kayak gitu. Jadi audisi Liga Dangdut ini juga udah beberapa kali Gunawan ikut dari Lida pertama, Lida kedua dan bahkan Lida ketiga kayak gitu. Wow. Tapi alhamdulillah takdir Gunawan atau jalan Gunawan di Lida ketiga kayak gitu. Sebelumnya sih Gunawan cuma kerja di suatu perusahaan, aktivitasnya hari-hari cuma kerja aja kayak gitu. Kalau untuk nyanyi-nyanyi off air gitu itu belum ada sama sekali, atau nyanyi-nyanyi diundang nyanyi di acara nikahan atau diundang di acara-acara daerah gitu, itu nggak ada sama sekali. Jadi sebenarnya cuma kerja aja. Untuk nyanyi nggak sering banget kalau di kampung kayak gitu. Nah, aku juga sempat melihat dari beberapa artikel di internet, Gunawan ini pernah bekerja sebagai penjual handphone. Apakah itu benar nggak sih sebenarnya, Kak Gunawan? Iya, benar. Tadi yang Gunawan cerita kalau Gunawan memang kerja di suatu perusahaan itu memang jual handphone sebelumnya. Jadi sebelum jual handphone, Gunawan juga pernah kerja di beberapa perusahaan juga, beberapa perusahaan itu, dan itu waktunya tuh gimana ya? Waktunya dalam setahun Gunawan kerja di beberapa tempat gitu maksudnya. Nah terakhir Gunawan memutuskan untuk kerja di dunia itu, promotor handphone, dan di situ cukup lama, dan di situ tempat terakhir Gunawan kerja sampai Gunawan bisa lolos ke audisi Lida. Itu tempat terakhir. Jadi dulu tuh jual handphone aja tiap hari. Pokoknya pagi pergi jual handphone, terus pulang lagi gitu. Besoknya lagi tunggu pagi pergi lagi kerja kayak gitu. Apakah benar rahasia untuk jualan handphone biar laku gara-gara suka nyanyi dangdut ketika ada customer yang datang? Sebenarnya bisa, tapi itu nggak sering sih. Sebenarnya ada beberapa kali yang begitu. Setiap Gunawan jualan di situ juga, itu kenapa bos Gunawan ya, itu kenapa bos Gunawan waktu itu tuh sediain speaker, sediain speaker, terus sediain mikrofon kayak gitu. Itu memang dia sengaja, karena dia tahu, mungkin ya dia tahu Gunawan suka nyanyi, dan selain bernyanyi Gunawan juga manfaatin alat itu untuk memanggil customer kayak gitu. Jadi kebetulan counter kita itu kan ada di samping jalan raya, samping jalan besar kan. Jadi benar-benar harus ekstra gitu manggil customer, tidak bisa cuman mari silahkan kayak gitu, nggak bisa. Harus benar-benar kita manggil pakai sound itu, dan Gunawan juga manfaatin nyanyi di situ. Kalau misalkan ada customer, Gunawan nyanyi gitu, terus customer ya seneng aja sih, bagus itu, kenapa nggak ikut kompetisi aja, kata mereka kayak gitu. Cuman Gunawan nggak pernah cerita kalau Gunawan ikut kompetisi. Oke, tapi semenjak kapan sih sebenarnya Kak Gunawan ini sadar bahwa diri sendiri itu punya potensi bernyanyi? Apakah memang dari sejak kecil ada yang memang memberikan pelajaran tentang bagaimana cara bernyanyi, atau keluarga memang ada turunan darah seni? Nggak ada sih sebenarnya. Jadi awal-awal itu kalau keluarga itu basicnya lebih ke mengaji kalau di kita. Mengaji, jadi pas awal-awal itu Gunawan belum nyanyi, pas kecil itu belum nyanyi. Terus karena sejak disuruh ngaji, terus di sana juga ada lagu gambus daerah, makanya Gunawan coba ikut nyanyi gambus daerah itu. Nah ternyata Gunawan sadar di situ kalau ternyata selain mengaji Gunawan juga bisa bernyanyi, walaupun nyanyinya ngasal nih, tapi Gunawan juga bisa. Nah pas saat itu ada kompetisi DA pertama. Nah di situ Gunawan langsung bilang, loh kok musik ini aliran musik ini kok agak masuk ke suara Gunawan ya kayak gitu. Tapi sebenarnya dulu tuh belum tahu kalau itu alirannya dangdut gitu, belum tahu. Dulu itu Gunawan nggak tahu kalau di musik itu ada nyanyi lagu pop, ada nyanyi dangdut, nggak tahu sama sekali. Bener deh.
itu Sakin dari kampungnya Gunawan. Bener. Jadi nggak tahu kalau itu tuh musik dangdut. Dan Gunawan coba pas DA1 itu coba ini apa namanya, dengar-dengar lagu-lagunya, terus nonton acaranya. Nah di situ Gunawan punya keinginan kalau bisa bernyanyi dangdut. Tidak punya keinginan untuk ikut kompetisi, tapi punya keinginan untuk bisa bernyanyi dangdut. Kayak gitu. Oke. Nah, berarti memang dari daerah banget ya. Ini kalau aku dapat informasi dari Halmahera Barat, Maluku Utara. Apakah memang Kak Gunawan ini lahir dan besar di sana atau cuma lahir aja dan besar di Jakarta atau seperti apa, Kak? Tidak. Kalau Gunawan itu memang lahir di sana, besar di Mhm. sana, terus aktivitasnya juga aktif banget di sana. Jadi orang-orang pada kenal Gunawan di sana tuh. Oke. Sebelum Gunawan ke Jakarta juga orang di kampung sana juga udah pada kenal Gunawan karena ya memang Gunawan aktif banget di kampung. Kayak gitu. Ada Mhm. kegiatan apa Gunawan selalu ikut, turut Oke. berpartisipasi. Ada kegiatan apa selalu turut berpartisipasi. Jadi orang kenal Gunawan di sana. Kayak gitu. Dan sebelum kita masuk ke beberapa kompetisi yang pernah Gunawan ikutin, aku mengutip dari beberapa jurnal di internet, tidak pernah memasang tarif saat bernyanyi, bahkan sering tidak dibayar. Itu benar nggak sih, Kak? Nggak dibayar, tapi kayak nyanyi dari panggung ke panggung atau acara pernikahan, seperti apa itu ceritanya? Benar. Jadi saat itu memang benar, apa namanya, Gunawan Gunawan sadar kalau diri Gunawan itu, atau kualitas yang Gunawan punya itu belum belum bisa apa ya, belum bisa Gunawan pasangkan tarif. Mhm. Gunawan sadar kalau kualitas Gunawan itu masih ya biasa aja. Aku malah bersyukur kalau misalkan orang manggil aku nyanyi di tempat mereka. Oke. Bodoh amat sama mereka, bodoh amat sama tarif-tarif, bodoh amat sama berapapun bayarannya, itu bodoh amat Gunawan. Yang penting Gunawan bisa nyanyi dulu. Nah, itu salah satu, apa ya, wadah untuk Gunawan belajar nyanyi dangdut yang tadi Gunawan bilang, karena Oke. Gunawan pengen banget belajar nyanyi dangdut. Akhirnya Gunawan ingin dipanggil nyanyi walaupun tanpa dibayar, kayak gitu. Jadi bukan Gunawan, orang tua Gunawan sempat nanya, kamu nyanyi di situ dibayar nggak, nah kayak gitu. Terus aku bilang, mak Mhm. nggak usah dibayar, nggak apa-apa, karena Gunawan udah punya tekad saat saat apa ya, saat beberapa kali DA itu Gunawan udah punya tekad kalau audisi yang paling terdekat itu di Makassar. Jadi Gunawan pengen banget kerja, terus kumpulin uang ke Makassar kayak gitu. Kalaupun tidak ada Lida, karena DA waktu itu audisinya di kota-kota besar aja kayak gitu. Jadi Mhm. Gunawan pengen banget kerja, terus kumpulin uang ke Makassar buat ngikutin audisi. Itu pengen banget kayak gitu. Nah akhirnya Gunawan belajar lewat situ. Kalau misalkan ada acara kawinan, itu Gunawan pengen banget walaupun cuman karaoke ya, walaupun Mhm. cuman karaoke nggak pakai keyboard gitu, itu nggak apa-apa, yang penting Gunawan bisa nyanyi. Nah terus ada salah satu acara di mana pemuda-pemudi juga turut berpartisipasi di dalam, dan mereka pengen banget itu Gunawan udah kerja, mereka Mhm. pengen banget kalau Gunawan datang dan ngisi di acara yang mereka bikin. Nah, Mhm. terus mereka nanya ke Gunawan, kebetulan kita punya dana kayak gitu. Kebetulan kita punya dana, kamu mau kita bayar berapa? Soalnya sayang banget kamu lagi kerja, kamu harus ninggalin pekerjaan kayak Betul. gitu. Nah, Gunawan bilang ke mereka, gak usah. Itu kan kebetulan acara besarnya Islam, kan? Mhm. Acara besarnya Islam yang mereka bikin. Gunawan bilang kalau aku nggak minta apa-apa, aku cuma minta kalian semua doain aku agar aku bisa ikut Liga Dangdut bisa lolos. Aku cuma Oke. bilang gitu ke mereka, dan alhamdulillah itu nggak sia-sia, dan mereka juga gimana ya, mereka juga sadar kalau misalkan, oh iya ya, kalau ada keinginan pasti ada jalan kayak gitu. Betul. Setuju, setuju. Jujur, aku bangga banget ada putra daerah yang bisa membawa nama daerahnya di tingkat nasional, apalagi di kompetisi bernyanyi, ditampilkan di televisi yang hampir ditonton oleh seluruh Indonesia. Kak, jujur aku belum pernah yang namanya ke Maluku Utara. Boleh dong kasih tahu bahasa Maluku Utara tuh seperti apa? Mungkin menyapa atau kebetulan kan teman-teman yang live hari ini sudah banyak banget. Mungkin Kak Gunawan bisa sapa dengan bahasa daerah, kemudian lanjutkan dengan bahasa Indonesia. Kita dengar suaranya Tria nggak? Teman-teman boleh dong bantu di kolom komentar apakah videonya nge-freeze atau gimana ya? Karena kebetulan di Tria nggak ada suara, nggak ada gerak dari videonya. Teman-teman boleh dong berikan komentar apakah sinyalnya Tria yang kurang bagus atau gimana ya? Oke,
Teman-teman, sesaat lagi kita akan coba terhubung kembali bersama Kak Gunawan, karena tadi kebetulan kita ada problem di jaringan internetnya ya. Tapi teman-teman, kalau emang ada pertanyaan yang mau ditanyakan, boleh di kolom komentar ini ya. Oke, mungkin jaringannya ini ada bilang jaringannya ya. Benar, ini nge-freeze teman-teman. Oke, kita akan coba untuk terkoneksi lagi dengan Kak Gunawan ya. Oke. Oke, kita coba invite lagi Kak Gunawan untuk bisa ada di Ngobras. Oke. Mohon bersabar. Kita lagi terkoneksi bersama Kak Gunawan. Hai Kak. Sorry ya, Kak. Gak apa-apa. Sekarang masih bisa dengar suara Tria nggak? Masih bisa. Oke. Nah, kebetulan teman-teman yang live hari ini banyak banget. Mungkin Kak Gunawan Nge-freeze boleh lagi dong nih kayaknya. sapa-sapa dulu teman-teman yang sudah live hari ini. Mungkin bisa dengan bahasa daerah dari Maluku Utara, Halmahera Barat. Oke, kayaknya koneksi kita masih ada problem ya, guys. Tetap di Ngobras. Karena kebetulan memang ada problem di koneksi internet. Yes, betul. Ini nge-freeze lagi, tapi nggak apa-apa. Teman-teman boleh tenang. Teman-teman boleh bantu support, memberikan komentar. Oke, kayaknya memang kita ada problem di internet, teman-teman. Tapi nggak ada masalah. Kita akan coba lagi. Jangan patah semangat. Oke, Tria, coba invite lagi Kak Gunawan untuk bisa join bersama kami. Kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh di kolom komentar ya, karena sesaat lagi kita akan tanya lagi nih bersama Kak Gunawan terkait bagaimana prestasi dan strategi yang dia lakukan di LIDA. Hai Kak. Halo, udah bisa? Kak Gunawan bisa dengar suara Tria sekarang? Bisa. Kak Gunawan? Iya, halo. Udah bisa dengar Oke. suaranya? Aman berarti ya. Nah, kebetulan teman-teman yang live ini banyak banget dan mereka pingin disapa sama Kak Gunawan. Boleh dong Kak sapa-sapa teman-teman yang udah nonton, yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Ngobras. Mungkin boleh sapa-sapa di awal dengan bahasa daerah dulu dong Kak. Mungkin teman-teman masih belum banyak nih tahu bahasa Hmm, daerah dari Maluku Utara itu seperti apa ya. oke. Halo teman-teman semua. Apa kabar Ngoni? Semoga Ngoni semua sehat-sehat. Terus terima kasih karena Ngoni so nonton ngobras ini bersama Gunawan. Terima kasih banyak. Oke. Nah, teman-teman mungkin yang sudah join atau bergabung bersama kami, boleh dong teman-teman kasih tahu kalian dari daerah mana? Mungkin kalian dari Jakarta, Surabaya, Bali. Boleh tulis di kolom komentar. Kita mau cek ombak yang nonton live Ngobras hari ini bersama Gunawan. Apakah dari seluruh Indonesia hadir untuk menyaksikan Gunawan? Nanti kita akan baca daerah teman-teman ya. Oke, Kak Gunawan, boleh dong kasih tahu ada DA, ada KDI, ada Idol, kemudian ada banyak kompetisi bernyanyi. Kenapa harus memilih Lida ini? Dan memang apakah sudah ditargetkan akan join di Lida di session tahun 2020 ini? eh Sebenarnya Lida tahun 2020 itu adalah Lida di mana Gunawan udah benar-benar patah semangat. Benar. Oke. Kenapa Gunawan memilih Lida? Satu, karena Lida itu buka ajang, Lida itu adalah ajang pencarian bakat yang memudahkan eh, apa ya, anak-anak muda. Mhm. Jadi gimana ya? Maksudnya dia melakukan audisinya di daerah masing-masing kayak gitu, provinsinya masing-masing. Itu memudahkan anak-anak muda untuk bisa ikut audisi. Kemudian Kak Gunawan, oke Kak Gunawan nyanyi. Oke, sesaat lagi aku akan minta Kak Gunawan untuk nyanyi, tapi kita akan coba terhubung kembali bersama Kak Gunawan ya. Ternyata banyak banget teman-teman yang sudah hadir ya kalau aku lihat di sini. Terima kasih banyak teman-teman sudah memberikan responnya. Tri akan bacakan satu persatu setelah kita bergabung sama Kak Gunawan. Hai Kak Gunawan. Aduh, jaringannya parah. Tapi masih bisa dengar suaranya Tri nggak di sana?
Masih sih, masih. Cuman ya kadang nge-freeze gitu. Oke, sebelum Kak Gunawan menjawab pertanyaan Tria tadi, apakah kompetisi yang dipilih ini, apakah LIDA sudah ditargetkan? Tapi Kak Gunawan sebelum terputus tadi bilang bahwa sudah putus asa. Sebelum Kak Gunawan lanjut, aku pingin sapa-sapa dulu teman-teman yang udah hadir. Kita tanya dari beberapa daerah tadi, ternyata yang hadir dari Surabaya, kemudian ada dari Palembang, kemudian ada dari Lampung, kemudian dari Bangka Belitung, ada dari Taiwan, Riau hadir, Bogor, Madura, Banyuwangi, Trenggalek, Depok, kemudian dari Bekasi, Blitar, kemudian ada Ternate Maluku Utara, kemudian dari Sumbar, wah dari Batam juga, dari Bali juga, Bogor, Papua, Jambi. Menunjukkan bahwa memang yang cinta sama Gunawan ini dari seluruh Indonesia dan memang layak Kak Gunawan menjadi idola karena dari kesederhanaan, dari kejujuran dari Kak Gunawan menjawab itu menjadi alasan mereka kenapa mereka masih stay bersama kami di Ngobras ini. Nah, mungkin Kak Gunawan boleh lanjut dengan jawabannya tadi, kenapa bisa sudah patah semangat di LIDA 2020 ini? Iya, karena Gunawan ikut lidah pertama, lidah kedua, sampai ke lidah ketiga. Lidah pertama itu Gunawan memang sampai di video booth, sampai ke tahap akhir audisi, dan lidah kedua itu Gunawan cuma sampai di bilik awal aja, pas tahap paling pertama. Iya, nah pas lidah ketiga itu Gunawan udah benar-benar putus asa dan benar bilang kalau ya udah apapun hasilnya ya udah nggak apa-apa. Aku ya ngikut-ngikut aja kayak gitu. Tapi alhamdulillah mungkin benar kata orang kalau kita lakukan sesuatu tuh harus benar-benar ikhlas kayak gitu. Makanya mungkin karena Gunawan ikhlas ya akhirnya rezeki datang tidak disangka-sangka kayak gitu. Tapi kalau Kayak gitu kita sih. berkaca dari perjalanan seorang Gunawan di LIDA, LIDA 1 pernah ikut tapi nggak sampai ke live ataupun babak 10 besar, 5 besar, bahkan 3 besar pun pasti tidak akan menyangka. Apalagi di babak LIDA kedua itu juga gagal. Sebenarnya apa sih kekurangan dari seorang Gunawan pada saat itu sampai tidak lolos? Apakah memang persiapan yang kurang matang atau ada hal-hal tertentu yang menghambat proses menuju ke panggung besar di Indosiar itu, Kak? Kayaknya kalau menurut Gunawan ya, Gunawan tidak tahu menurut juri di saat itu atau menurut tim saat itu, Gunawan tidak tahu menurut mereka kayak mana. Tapi kalau menurut Gunawan sendiri itu memang persiapan belum matang, itu yang pertama. Terus yang kedua, saat itu Gunawan pernah melakukan kesalahan di pas babak akhir banget, di babak akhir audisi banget di video booth. Itu Gunawan melakukan kesalahan. Dan yang ketiga itu Gunawan kurang pembendaharaan lagu kayak gitu. Setelah yang Gunawan udah lihat di sini ya, karena benar-benar di sini tuh butuh pembendaharaan lagu yang banyak banget setelah Gunawan sampai di sini. Makanya Gunawan pikir-pikir yang pas tahun-tahun lalu, oh mungkin yang tidak lolos itu ya karena kayak ini, karena pembendaharaan lagunya tidak ada kayak gitu. Karena memang Gunawan tahu dangdut baru-baru ini aja kayak gitu. Kalau baru tahu dangdut baru-baru ini, sebelumnya lebih mendalami lagu pop, jazz, atau apa sebelumnya? Kalau biasalah kalau Indonesia Timur itu lagu pop. Lagu pop. Oke, kalau di Indosiar, di LIDA 2020, kita sudah terbiasa dengar Kak Gunawan nyanyi lagu dangdut. Kalau lagu pop boleh nggak sih Kak? Penasaran banget gimana versi, apakah cengkok-cengkok, apakah nuansa dangdut tuh ada ketika Kak Gunawan nyanyi lagu pop? Boleh nggak sih Kak? Lagu pop boleh. Silakan. Refrennya aja dikit ya. Boleh. Tuhan, bila masih ku diberi kesempatan, izinkan aku untuk mencintanya. Namun bila waktuku telah hanya, biar cinta hidup sekali ini saja. Wow, keren ya ternyata Kak Gunawan ada cengkok-cengkok itu keluar ataupun nuansa dangdutnya, tapi ini benar-benar pure lagu pop. Mungkin karena memang basic dari seorang Kak Gunawan ini lagu pop ya. Oke, nampaknya kita nge-freeze lagi bersama Kak Gunawan.
It's okay, sabar teman-teman. Kita akan coba lagi terkoneksi bersama Kak Gunawan. Oh Tuhan, mudah-mudahan hari ini diberikan kelancaran. Baru aja rame, baru aja kita pemanasan dengan Kak Gunawan nyanyi. Kayaknya we have something problem with the connection. But don't worry guys, kalau teman-teman mau ada Kak Gunawan nyanyi lagu, boleh tulis di kolom komentar ini. Kita mau dengar suara emasnya Kak Gunawan nyanyi lagu apa. Boleh di kolom komentar. Kita akan coba lagi invite Kak Gunawan. Kak Gunawan, mohon izin sebentar lagi aja ya kita live-nya. Tapi Tria usahakan banyak banget beberapa pertanyaan nih mau coba Tria selesaikan sebelum kita berakhir. Walaupun sadar internet ini ganggu banget untuk kita, tapi mudah-mudahan obrolan kita nih bisa memberikan sesuatu hal untuk teman-teman yang lain. Kak Gunawan? Iya, sorry banget ya jaringannya kayak gitu. Nggak apa-apa Kak, ini kan bukan salahnya kita, ini mungkin kebetulan hari ini banyak banget yang menggunakan Instagram atau menggunakan internet sehingga kayak ada pembagian jadi lebih agak berkurang aja kapasitas internetnya. Tapi masih bisa dengar suara Tria kan? Bisa, bisa, bisa. Kak, kalau Masih, mungkin masih, boleh masih, kita masih. sedikit flashback dengan perjalanan seorang Kak Gunawan di Lida ini, sebenarnya lagu apa yang menghantarkan Kak Gunawan bisa sampai ada di show yang bisa memberikan golden ticket? Masih ingat nggak sih Kak lagu apa? Dan apakah itu lagu yang benar-benar pamungkas yang sering dinyanyikan sehingga Kakak waktu itu bawa di audisi sehingga golden ticket itu mengalir gitu aja sama Kak Gunawan? Saat itu lagu apa ya? Titik-titik Malaysia. Iya, bener. Gadis Malaysia. Iya, bener. Itu memang sudah dipersiapkan. Apakah lagu itu dibawa setiap ikut Lida di satu Lida dua gagal sampai ini ingin membuktikan atau memang ada persiapan khusus dengan lagu yang memang kakak bawakan pada saat itu? Lagu Gadis Malaysia itu biasanya lagu yang Gunawan nyanyikan di kampung sih. Kalau untuk audisi Lidah 1, Lidah 2 itu belum tahu lagu itu. Oke. Boleh dong Kak, sedikit Kak. Tadi kan kita sudah mendengarkan versi popnya dan itu keren banget. Boleh kita bernostalgia dengan perjalanan karir seorang Gunawan? Siapa tahu ada beberapa dari kita yang menyaksikan live hari ini bisa mencuri trik dari seorang Gunawan dalam menyanyikan Gadis Malaysia ini. Gadis Malaysia ya. Yes. Refrennya aja kali ya, dikit. Boleh, boleh. Kak, kalau boleh kasih improvisasi yang belum pernah Kak Gunawan tunjukkan di live manapun. Atau Berat ralnya ya aja. saya, maaf ya. Ralnya Nggak, tapi aja. nggak apa-apa deh. Boleh, seininya Kak, senyamannya Kak Gunawan aja deh. Oke. Ralnya aja ya. Boleh. Jangan kau tutupi wajahmu sayang dengan sepuluh jarimu. Cukup. Keren banget. Teman-teman, Tria sudah Bisa menyampaikan ya request dari segitu ya. teman-teman ya. Ini request dari teman-teman semua. Banyak banget bilang, Kak, suruh nyanyi dong, suruh nyanyi. Tapi memang karena kebetulan kita ada problem di internet, jadi baru Tria bisa kabulkan request dari teman-teman. Nah, sebenarnya Tria masih ada beberapa list pertanyaan. Tapi kita mau seru-seruan dulu, boleh nggak, Kak? Boleh dong. Boleh. Kita ada beberapa list pertanyaan jawab cepat. Jadi Kak Gunawan boleh pilih salah satu yang membuat Kak Gunawan cocok dengan pernyataan tersebut. Tapi tidak boleh diklarifikasi terlebih dahulu. Klarifikasinya nanti aja. Oke? Oke. Apakah Gunawan Muharjan sudah siap? Siap. Baik. Pertanyaan pertama. Lagu dangdut atau lagu pop? Dangdut. Melo atau upbeat? Upbeat. Batuk saat bernyanyi atau pilek saat bernyanyi? Pilek saat bernyanyi.
Nyanyi kehujanan atau nyanyi kepanasan? Nyanyi kehujanan. Makan pedas atau makan manis? Makan manis. Cewek jago main alat musik atau cewek jago nyanyi? Cewek jago main alat musik. Oke. Romantis atau melankolis? Romantis. Selingkuh atau diselingkuhin? Diselingkuhin. Ramzi atau Irfan Hakim? Ramji, Abi Ramji. Iya, Abi Ramji. Soimah Pancawati atau Nazar? Mae. Nah, 3 kata untuk LIDA 2020. Best in the world. Best in the world. 3 kata untuk Bunda Inul. 3 kata untuk Bunda Inul. Yes. Cantik pakai banget. Pertanyaan terakhir, 3 kata untuk Rara. Oh, kok cuma 3 kata sih untuk Rara? Banyak dong harusnya. Oke, banyak kata untuk Rara. Yang terbaik dari yang terbaik. Semua sudah dijawab dengan baik, cepat. Mungkin kenapa memilih harus banyak kata, sedangkan yang lain 3 kata dijawab dengan cepat. Kenapa harus banyak kata? Kenapa itu? Karena dia tidak bisa digambarkan dengan 3 kata. Asik. Ini puitis banget ya, seorang Gunawan ini ya. Tadi ada statement yang menarik, selingkuh atau diselingkuhin. Tapi memilih diselingkuhin, emang nggak takut sakit hati? Nggak apa-apa sakit hati. Yang penting kita Yang jangan penting, menyakiti. asik. Nggak apa-apa sakit hati, yang penting tidak menyakiti. Jawaban yang sangat bijak sekali dari seorang Gunawan. Wah, keren nih jawaban-jawaban dari seorang Kak Gunawan ini. Tadi aku juga coba melihat, tadi ada Mae atau Nasar, lebih memilih Mae. Apakah ada beberapa petuah-petuah ataukah ada nasihat yang mungkin seorang Gunawan nggak bisa lupakan dari seorang Mae? Kata Mae saat itu, kalau kamu jangan pernah berpuas diri karena kamu adalah kuda hitamnya LIDA 2020. Itu yang nggak pernah Gunawan ini lupa. Oke. Karena kata Mae saat itu, kamu tuh awal-awal tuh tidak melirik. Kamu tuh kalau penampilan kamu kita bilang ya udah ini penampilannya, selesai penampilan kamu ya udah selesai kayak gitu. Nggak pernah ada kesan tersendiri. Nah pas mau masuk akhir-akhir itu baru kamu tuh langsung ini, pokoknya meroket banget katanya gitu. Jadi kamu tuh bisa dibilang kuda hitamnya LIDA 2020. Apakah itu strategi dari seorang Gunawan tidak menunjukkan siapa atau kemampuan-kemampuannya, tapi baru sudah masuk ke memperkecil atau sudah makin sempit baru menunjukkan kekuatan dari seorang Gunawan, atau memang ada hal-hal khusus yang bisa sampai dari yang tidak terlihat, tidak terdengar, tapi sekarang kayak mencuri perhatian para dewan juri dan seluruh warga Indonesia? Sebenarnya tidak sih, karena kalau Gunawan ya menurut Gunawan sendiri itu pas awal-awal banget itu Gunawan punya jiwa kompetisi yang sangat tinggi. Mungkin karena mencoba terlalu keras, akhirnya ke bawah sampai di atas panggung kayak gitu. Jatuhnya penampilan tidak tenang, terus mukanya juga panik, terus pokoknya tidak tenang di atas panggung, panik aja karena punya jiwa kompetisi yang terlalu tinggi dan tidak bisa mengontrol, dan akhirnya jadi begitu. Nah pas melakukan kesalahan di sebelum top 9, melakukan kesalahan di sebelum top 9 itu baru Gunawan sadar. Di situ baru Gunawan sadar dan benar-benar gimana ya, pasrah. Gunawan benar-benar pasrah. Balik lagi yang Gunawan bilang tadi, kalau memang benar-benar harus ikhlas. Makanya pas top 9 itu penampilan Gunawan memang udah tenang banget karena memang udah benar-benar ikhlas. Karena pas di top 9 itu udahlah saya mungkin cuma sampai di sini. Kayak gitu. Udahlah saya mungkin cuma sampai di top 9. Mungkin cuma sampai di top 6, mungkin juga cuma sampai di top 4 kayak gitu. Saat itu cuma berpikir itu. Jadi jatuhnya penampilannya tuh ikhlas karena sudah tahu kalau itu adalah akhir dari penampilan. Jadi jatuhnya ikhlas dan alhamdulillah penampilannya jauh lebih meningkat kebanding top 9.
kebanding top 12 dan top 70 sampai top 12 gitu. Pada saat sudah kayak berada di panggung besar, target pada saat itu di top berapa? Dan boleh nggak disebutkan 5 peserta terberat pada saat itu? Mungkin boleh dari suara, atau mungkin dari votingnya, atau dari penampilan, atau dari kelebihannya. Mungkin bisa dijawab, Kak Gunawan? Iya. Gimana ya? Kalau untuk target pas Gunawan sampai di panggung besar, itu target Gunawan itu tidak pernah ada target. Oke. Benar. Gunawan tidak pernah ada target. Yang ada di kepala Gunawan hanyalah ya udah, yang penting masuk TV kayak gitu. Walaupun top awal terus Gunawan pulang nggak apa-apa, yang penting masuk TV. Kayak gitu. Oke. Itu yang Gunawan Berarti pikirkan masuk saat TV itu menjadi di skala prioritas pada saat itu. Bukan kayak, oh aku ingin di posisi ini. Tapi dengan sudah masuk di TV, itu sudah merupakan kepuasan tersendiri bagi seorang Gunawan berarti ya? bener, bener. Oke. Saat itu ya udahlah, saya pengen masuk TV, ya udah masuk TV, ya udahlah, pokoknya udah deh, mau lolos atau enggak ya itu urusan nanti kayak gitu. Nah akhirnya karena kenapa? Karena Gunawan saat itu pas sampai ke Jakarta, Gunawan lihat, ini teman-teman Gunawan memang benar-benar bagus banget. Yes. Jadi ya dengan kualitas Gunawan yang seadanya, ya udah, aku yang penting masuk TV aja, udah selesai kayak gitu. Nah akhirnya ya saat itu tuh apa ya, maksudnya peserta yang paling berat menurut Gunawan itu ada Aco dari Sulawesi Tenggara bener ya, Aco, terus ada Aco, terus ada Heru pas awal-awal, Aco, Heru, terus terus Meli sama Fania, 5 orang Fania. itu. Oke. Dan itu dari sisi suara. Oke. Sisi yang lain apa? Itu voting dong, voting gila itu teman-teman, pada saat awal-awal tuh votingnya tinggi banget. Bahkan ada yang sampai 100. Wow. Jadi Gunawan tuh pada saat itu tuh ya udah, yang penting masuk TV, udahlah pulang kayak gitu. Tapi alhamdulillah ya, nggak tahu kenapa Tuhan tuh memang memberikan rezeki itu tidak terhingga, memang benar. Betul. Dan ternyata memang ada hasil yang Gunawan peroleh pada saat itu. Memang rezekinya Gunawan pada saat itu mungkin belum kelihatan di awal-awal, tapi makin kesini rezeki itu datang, dan Kak Gunawan menyadari bahwa ketika kita percaya bahwa rezeki itu ada dan kita berusaha untuk mendapatkan yang terbaik, tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Oke. Seru sih dengan statement dari Kak Gunawan ini. Nah, tapi aku juga pingin tanya nih sebenarnya. Kak Gunawan ini pingin dikenal sebagai sosok penyanyi yang seperti apa sih ketika keluar dari Lida ini? Apakah biasanya kan ada orang yang memang kekuatannya dia itu lagu yang bisa menginterpretasikan lagu. Jadi kayak orang merasa message-nya sampai nih ketika dia nyanyi. Atau dia rock dude, jadi penyanyi rock tapi bergenre dangdut. Tapi kalau Kak Gunawan ini pingin dikenal sebagai penyanyi apa nih sebenarnya? Kalau Gunawan sih apa ya, lebih ke, kalau untuk bilang slow rock itu Gunawan belum terlalu gimana ya, belum terlalu menempatkan diri Gunawan ke situ ya, karena jujur Gunawan juga belum tahu basic yang sebenarnya Gunawan itu di mana kayak gitu. Cuman kalau Gunawan, kalau tanya Gunawan maunya kayak gimana sih, Gunawan pengennya ya lagu dangdut yang benar-benar slow, upbeat juga nggak apa-apa, yang penting isinya tuh kayak romantis gitu. Jadi dikenal sebagai penyanyi yang puitis aja deh. Kayaknya. Yang lirik-lirik lagunya tuh puitis gitu. Dan nggak salah, banyak banget yang memang terhanyut dengan bagaimana Kak Gunawan nyanyi. Kak Gunawan menjawab pertanyaan aja sangat sudah benar-benar kayak puitis banget, kayak memberikan statementnya benar-benar yang mungkin kalau perempuan luluh dengan perkataan Kak Gunawan tadi, rela sakit hati yang penting tidak menyakiti. Itu sebuah hal yang mungkin kalau punya kekasih dengar itu kayak berasa yang, wah pacarku sayang banget ya berarti sama aku nih gitu. Nah, di Lida ini perjalanan sangat panjang. Pernah nggak sih nyangka dalam perjalanan Lida ini
ternyata terjadi COVID dan dari adanya penonton, kemudian tidak ada penonton, apakah merasakan sebuah perbedaan nggak sih Kak dari seorang Gunawan? Kalau kita kan tidak pernah ada di panggung tersebut, tidak pernah merasakan perbedaan yang ada di penonton dan tiba-tiba nggak ada. Buat Kak Gunawan pada saat itu gimana perasaannya? Saat itu memang kalau pertama-pertama kita agak kagok, bukan cuma Gunawan, Mhm. kita semua peserta juga kagok dan gimana nih? Gimana nih kita kayak gimana nih? Apakah kita bisa selesaikan lagu dengan maksimal? Apakah kita bisa tanpa penonton? Kita kayak mana nih Mhm. kayak gitu. Nah, sebelumnya kita juga tidak pernah menyangka kalau kita ada di posisi itu. Nah, saat kita dapat informasi kalau oke, kita jalan tapi tanpa penonton, itu kita benar-benar kaget dan kita benar-benar Mhm. bertanya gimana ya. Nah, saat itu juga itu kali pertama di mana kita beberapa peserta melakukan kesalahan Hmm. dan Kenapa itu? kesalahannya kesalahan yang sama. Oke. Nah, saat kita duduk dan berunding, kita tanya, kita saling apa ya namanya? Kita ngobrol, kenapa ya? Kok kita bisa begitu? Kesalahan kita lakukan dengan sama, maksudnya kesalahan yang sama kita lakukan kayak gitu. Terus kata mereka, kalau menurut aku, kalau menurut mereka, kata mereka, kalau menurut mereka itu tidak fokus karena apa ya? Maksudnya uh, seru-seruan dari audiens itu juga berpengaruh sama penampilan kita Betul. kayak gitu. Jadi Gunawan juga merasakan yang sama dan kita juga ngobrol itu. Kalau misalkan kita kita ngeral aja di satu lagu, kita ngeral aja, terus penonton bersorak, itu gimana ya? Kayak langsung langsung apa ya? Maksudnya apa sih ya biasa di atas Semangat panggung itu yang kalau tiba-tiba misalkan muncul gara-gara dukungan iya, itu jadi kayak nambah rasa percaya diri nggak sih Kak? benar benar. Itu benar banget. Jadi tiba-tiba kita langsung oh, aku bisa kayak gitu. Aku Mhm. bisa kayak gitu. Kalau misalkan kita narik nada tinggi juga, kalau misalkan Mhm. diteriakin sama sama pendukung kita, itu juga semangat banget. Benar. Betul. Jadi pada saat udah sepi gitu, studio sepi, kita mau narik nada tinggi, kita takut, takut keceklik, takut Betul. apa kayak gitu, kurang fokus pokoknya gitu. Kita kebanyakan kurang fokus saat penonton itu nggak ada aja kesalahan-kesalahan. Makanya dewan juri saat itu bilang, kenapa penampilan kalian saat ada penonton dan saat tidak ada penonton lebih bagus yang saat ada penonton. Benar Harusnya banget. kalian lebih tenang, kata kata dewan juri, harusnya kalian lebih tenang. Nah, terlepas dari itu, kita juga pas mau nyanyi, kita kan natapnya ke depan. Nah, di depan itu juga Mhm. ada dewan juri. Iya. Itu cuman cuman dewan juri doang loh yang di situ. Jadi kita kayak mana ya, kayak aduh, aku takut salah nih kayak gitu. Jadi nyanyi sambil Berarti mikir. tingkat ketegangan itu lebih tinggi, tidak ada penonton Bener, karena fokusnya dewan juri aja berarti ya. bener banget. Itu yang kita obrolin di belakang Oke. tuh. Kayak gitu. Jadi memang benar-benar beda. Dan kalau misalkan disuruh milih, kalau misalkan disuruh milih ada penonton atau atau tidak ada penonton, kita milihnya ada penonton. Berarti peserta LIDA 2020 ini challenge-nya luar biasa. Tidak hanya bagus saja, tapi mentalnya juga diuji. Karena yang mungkin penyanyi-penyanyi yang dalam kompetisi sebelumnya mungkin sudah terbiasa dengan penonton yang banyak. Dia tidak terbiasa berkompetisi, tapi tidak ada penonton. Berarti kemampuan LIDA 2020 pesertanya keren banget. Bisa mengatasi semua challenge tersebut. Dan the best, kalian Iya, bisa melewati fase-fase itu. Karena bagi kita nggak, pasti kita mikir kan harusnya lebih enak ya, grogi enggak karena penonton nggak ada, tapi ternyata bahwa hadirnya penonton dukungan itu malah menambah rasa percaya diri kita dan ada rasa tanggung jawab tidak mau mengecewakan mereka. Setuju nggak Kak? setuju banget. Bener banget. Tapi pernah nggak Dan lagi sakit nggak enak badan, tapi gara-gara harus tampil melihat mereka kayak udah jauh-jauh mereka capek-capek dukung kita, seakan-akan sakit itu hilang. Pernah ada di fase itu nggak buat Kak Gunawan? bener banget. Itu bener banget. Jadi uh, apa ya, sebelum tampil, Gunawan juga pernah video call gara-gara sakit ya. Gara-gara sakit, Gunawan juga Mhm. pernah video call pendukung Gunawan yang ada di itu, tribun. Oke. Gunawan pernah video call mereka. Terus video call mereka terus aku bilang, kalian pulang aja, aku bilang gitu loh. Bener, Mhm. aku bilang, kalian pulang aja, soalnya aku malam ini kurang fit, aku takut Mhm. mengecewakan kalian.
kayak Terus gitu. respon dari pendukungnya Kak Gunawan pada saat Kak Gunawan meminta untuk pulang, apakah mereka ngikutin kemauan Kak Gunawan atau mereka bertahan pada saat itu? Mereka bertahan, malah mereka bilang begini, udahlah mau kamu jelek juga kita dukung kayak gitu. Asik. Berarti Iya, setia ya. iya, jadi pas pas Gunawan tampil dan itu best banget sih, itu penampilan terbest Gunawan. Terus mereka bilang tuh kan, sakit tidak menutup kemungkinan untuk kamu jelek Betul. di atas panggung, kata mereka kayak gitu. Tapi Dan mereka dan mereka silakan silakan. juga dan mereka juga bangga banget saat itu karena mereka udah tahu Gunawan lagi sakit, tapi Gunawan bisa menampilkan sesuatu yang terbaik saat itu. Kak Gunawan, dari fase yang ada penonton tiba-tiba pandemik, kemudian tampil lagi, itu jedanya berapa lama ya Kak ya? Itu 3 bulan kalau nggak salah, Kemudian aktivitas selama 3 karantina atau ngapain aja empat Kak? bulan. Apakah dibebaskan Wah, menggunakan smartphone? Apakah boleh ada aktivitas di luar karantina atau memang full ya belajar aja Kak? aktivitas kita di asrama itu saat itu kita benar-benar olahraga. Oke. Sampai Gunawan benar-benar turun berat badan 14 kilo saat itu. Wow, 14 kilo. Boleh dong bagi tipsnya 14 kilo bisa turun tuh olahraga apa aja? Apakah makanan juga dikurangi atau memang meningkatkan kegiatan olahraganya? Olahraga berat sih, olahraga berat. Olahraga sampai benar-benar Gunawan sakit. Tapi selama karantina merasa ada persaingan lebih ketat nggak sih dengan peserta yang lainnya? Atau malah Uh, makin lama di karantina, di asrama malah makin dekat jadi kayak keluarga? Bukan lagi kalau itu keduanya. Dua-duanya tuh ada Oke. kekeluargaan kita ketemu, terus apa kekeluargaan juga dapat, terus persaingan makin ketat juga dapat. Karena gimana ya? Karena mereka itu latihan terus tiap hari. Jadi Mhm. uh, kita dengar juga kan mereka latihan, kok makin hari makin bagus, gimana ya kayak gitu. Iya, si ini kok makin hari makin bagus. Aduh, gimana nih kira-kira bisa nggak gitu. Jadi tapi kita tetap saling menyayangi satu sama lain. Kita, waduh, kalau bilang kita di asrama tuh ceritanya kayak mana nggak habis-habis. Karena memang kita udah kayak satu keluarga yang tinggal di satu rumah karena memang kita saat itu satu rumah banget. Pagi-pagi bangunnya juga dibangunin, terus kita juga bulan puasa di situ kan, Hmm. lebaran juga kemarin di situ juga barengan kita semua. Jadi ya benar-benar berasa keluarga, tapi ya kompetisi, ya namanya juga kompetisi gitu kan. Tapi pada saat itu roommate'nya siapa Kak? Kenapa? Teman sekamarnya di asrama siapa? Acu sama Hari. Saat itu Gunawan sekamar sama kakak asrama. Oke. Sekamar Kemudian sama kakak teman-temannya mulai asrama. hilang, jadi pindah-pindah gitu ya. Benar. Jadi teman-teman pada Apa pulang. kebiasaan yang mungkin teman-teman mereka nggak tahu selama Kak Gunawan di karantina? Apa kebiasaan yang mungkin tiba-tiba ya nggak keluar jadi keluar selama di asrama Kak? Kebiasaan emosian. Atau perubahan deh, perubahan yang dulu di rumah nggak pernah ngapa-ngapain, tiba-tiba di asrama karena nggak ada siapa-siapa jadi kayak ngelakuin sendiri. Apa itu yang mungkin bisa dibocorkan di sini? Apa ya? Kalau Gunawan tuh paling beres-beres sih. Di rumah Gunawan nggak hobi pernah banget beres-beres, tapi beres-beres. di asrama rajin beres-beres gitu. Bener. Jadi terdidik untuk jadi orang yang mandiri kayak ya. Bisa dibilang begitu. Kak Gunawan ini ganteng iya. Cara ngejawabnya iya, bagus banget gitu. Apakah pernah ikut duta wisata di daerah gitu Kak? Karena setiap tata bahasa benar-benar rapi dijaga. Ataukah memang ada yang mendidik Kak Gunawan selama karantina sampai bisa kayak sebegitu lancar, tidak ada hambatan dalam menjawab semua pertanyaan Kak? Nggak ada sih. Kalau Gunawan di kampung nggak pernah ngikut ajang-ajang begitu, Mhm. duta-duta begitu itu nggak pernah ngikut karena memang Gunawan benar-benar dari desa banget. Terus Gunawan juga bukan di
bukan di apa ya, bukan di ibu kotanya, memang di desa banget, pelosok desa banget. Dan Gunawan itu keluar baru setelah lulus sekolah baru Gunawan bisa keluar kota, merantau di kota terus cari kerja. Nah mungkin Oke. cara bahasanya mungkin dididik setelah Gunawan kerja, karena dikerja di bidang handphone di promotor kan, kita dituntut Mhm. untuk menggunakan bahasa pada umumnya kayak gitu, tidak Oke. mempromosikan handphone pakai bahasa pada umumnya kayak gitu. Oke. Bisa jadi memang itu terbentuk sehingga Mm-mm. jawabnya bagus banget karena teman-teman dari tadi aku baca komentarnya adem banget lihat Kak Gunawan menjawabnya terus kayak tenang terus bahasanya rapi banget. Nah Kak Gunawan berhubung Instagram ini ada durasi 1 jam untuk kita live, jadi aku mohon izin untuk disimpan di IGTV. Jadi mungkin teman-teman yang tidak berkesempatan untuk menyaksikan ngobrasnya kita bisa cek di IGTV ya Kak ya. Iya, nggak apa-apa, best. Oke, sebelum berakhir mungkin Kak Gunawan boleh dong kasih tips buat mereka yang ingin mengikuti kompetisi. Apakah ketika mereka gagal, apakah mereka harus coba lagi, gagal coba lagi, atau apa yang mereka perlu persiapkan untuk mengikuti ajang kompetisi yang seperti Kak Gunawan ikuti saat ini? Kalau untuk apa ya, maksudnya tips dari Gunawan sendiri untuk teman-teman yang mau ikut audisi, entah itu audisi apa, pokoknya ada aja Mhm. audisi yang ingin diikuti. Itu yang paling pertama itu adalah tekad. Harus benar-benar punya keinginan, harus benar-benar punya tekad. Kalau Mhm. misalkan cuman gimana ya, eh, kalau ikut audisi ya cuman ikut-ikut aja, itu nggak apa-apa sih masalahnya. Itu nggak apa-apa juga, cuman benar-benar harus punya tekad karena butuh pengorbanan yang tidak terkira ketika kalian mau menuju ke sana. Itu ada aja pasti pengorbanan yang tidak kalian tidak kalian kira, maksudnya kayak gitu. Jadi harus benar-benar punya tekad biar kalian bisa melewati semua pengorbanan itu, bisa melewati semua cobaan yang mudah untuk berada di posisi saat ini. Dan kalau misalkan gagal, itu bukan kegagalan selamanya untuk kalian, karena pasti ada satu saat di mana Tuhan akan menjawab semua usaha kalian. Yang penting usaha aja dulu, usaha dibarengi dengan doa. Gitu. Mudah-mudahan tips itu bermanfaat bagi teman-teman yang ingin mengikuti jejak karir seorang Kak Gunawan. Tapi kita juga mau tahu harapan seorang Gunawan ke depan ini apa? Apakah ingin punya single, punya album, atau ingin duet dengan siapa nih kira-kira? Kalau Gunawan kedepannya mau seperti apa? Gunawan pengen banget punya single. Yang paling pertama itu Gunawan pengen banget punya single sendiri. Terus Mhm. yang kedua Gunawan pengen beli rumah di sini buat orang tua. Amin. Berarti kalau ingin punya rumah di sana, berarti sudah punya keinginan untuk mengajak orang tua juga pindah ke ibu kota berarti ya? Bener. Oke Kak Gunawan, terima kasih banyak untuk live hari ini. Benar-benar menginspirasi kita semua di kala pandemi. Karena kan kadang-kadang kita juga tidak memiliki tontonan. Tapi dengan hadirnya Kak Gunawan, memberikan informasi yang sangat informatif, meningkatkan rasa percaya diri mereka. Kemudian mereka yang dari capek jadi bisa bahagia melihat pesona dari seorang Kak Gunawan. Dan kita akan tunggu karya-karya dari seorang Gunawan Muharjan. Mudah-mudahan sukses selalu, diberikan kesehatan dan kelancaran. Amin. Kak Gunawan, sebelum kita berakhir, aku di sini keluarga Bali juga menunggu kedatangan Kak Gunawan beserta Kak Intan juga. Kalau mau ke Bali, let me know. Nanti aku akan ajak Kak Gunawan keliling-keliling, mau kenalin tempat wisata, tempat makan. Kalau ada waktu, liburan ke Bali ya Kak. Siap. Aduh, jadi pengen banget deh. Harus. Nanti kalau pandemi sudah berakhir atau ada kesempatan, mudah-mudahan nanti di satu kesempatan ada panggung, aku MC-nya Kak Gunawan tuh jadi bintang tamunya. Mudah-mudahan itu bisa Amin. terwujud ya Kak. Amin, 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 amin. Satu, sebelum kita berakhir Kak Gunawan, boleh dijawab dengan lugas atau bebas, terserah Kak Gunawan ya. Mm-mm. Kak Gunawan, apakah saat ini berada di tempat yang spesial? Karena banyak banget yang mau komentari, Kak Gunawan itu di mana sih sebenarnya live? Kok tempatnya tidak asing ya? Pertanyaan terakhir, pertanyaan pertanyaan terakhir ini deh. Ngelek, Iya, ngelek. kenapa? Halo. Yes, Kak Gunawan? Yes, bisa dengar aku nggak?
Kak Gunawan? Oke deh, daripada kita harus terputus diselesaikan oleh Instagram, mudah-mudahan ini bisa Bisa, dijawab bisa, bisa, nanti bisa. di... Bisa dengar suara Gunawan nggak? Bisa, boleh. Aku bisa dengar suaranya Kak Gunawan. Ya, halo. Yes, Kak Gunawan dengar suaranya Tria nggak? Oke, nampak internet kita tidak bersahabat hari ini, tapi nggak usah Halo, khawatir. udah bisa dengar belum? Tria bisa dengar suaranya Kak Gunawan. Kak Gunawan bisa dengar suaranya Tria nggak? Oke, nggak apa-apa deh kalau kayak gitu. Mudah-mudahan hari ini ngobrol kita memberikan sebuah inspirasi buat kalian semua. Dan kalau emang ada pertanyaan lagi, nanti kita bisa kolaborasi bersama Kak Gunawan. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang udah join bersama kami di sini. Dan teman-teman boleh share IGTV ini di Instagram kalian, boleh screenshot, boleh tag namanya Tria Wahyuda dan juga Gunawan. Terima kasih Kak Gunawan, mudah-mudahan sehat selalu. Sampai jumpa Kak Gunawan. Iya, sampai jumpa. Terima kasih banyak. Bye-bye.